Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana di perkuliahan online di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tsunami. Jadi ini termasuk dalam bencana yaitu bencana tsunami. Apa itu tsunami? Ya, sebelumnya nanti tidak akan ada tugas untuk materi ini, jadi silakan dengarkan saja. Apa itu tsunami? Nah, tsunami berasal dari kata tsu atau pelabuhan dan nami artinya gelombang. Ya, ini merupakan bahasa dari bahasa Jepang. Jadi, tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih dari 900 km per jam, terutama diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Nah, ini gambarannya ya bagaimana kedalamannya. Kemudian, nah, kecepatan gelombang tsunami tersebut bergantung pada kedalaman laut. Nah, di laut dengan kedalaman 7.000 meter misalnya kecepatannya bisa mencapai 942 km per jam. Nah, kecepatan ini hampir sama dengan kecepatan pesawat jet. Ya, namun demikian tinggi gelombangnya di tengah laut tidak lebih dari 60 cm. Akibatnya kapal-kapal yang sedang berlayar di atasnya jarang merasakan adanya tsunami. Nah, berbeda dengan gelombang laut biasa, tsunami memiliki panjang gelombang antara dua puncaknya lebih dari 100 km di laut lepas. Dan selisih waktu antara puncak-puncak gelombangnya berkisar antara sekitar 10 menit hingga 1 jam. Nah, saat mencapai pantai yang dangkal, kemudian teluk atau muara sungai, gelombang ini menurun. Ya, jadi gelombangnya menurun kecepatannya. Namun, tinggi gelombangnya meningkat puluhan meter dan bersifat sangat merusak. Nah, apakah penyebab tsunami? Nah, penyebab tsunami itu yang pertama, yang paling sering adalah gempa bumi. Ya, tidak semua gempa bumi mengakibatkan terbentuknya tsunami. Ya, syarat-syarat terjadinya tsunami akibat gempa bumi adalah yang pertama, pusat gempanya ini terjadi di dasar laut. Itu yang pertama. Yang kedua, kedalaman pusat gempa kurang dari 60 km. Kemudian yang kedua adalah letusan gunung api bawah laut. Nah, jadi ketika terjadi letusan gunung api, ini juga bisa berdampak pada tsunami. Seperti pada tahun 1883, ini letusan Gunung Krakatau di Indonesia mengakibatkan tsunami. Kemudian yang ketiga adalah longsor bawah laut. Nah, sekitar 81 juta ton es ya di kutub ya dan batuan yang jatuh ya ke Teluk Lituya di Alaska ini pada tahun 58 ya 1958 ini gelombang tsunami yang terbentuk akibat longsoran menjalar cepat ya sepanjang teluk. Yang keempat adalah dari luar angkasa yaitu jatuhnya meteor juga bisa menyebabkan tsunami. Jatuh meteor tersebut di laut. Nah, selanjutnya, nah ini bagaimana gerakan lempeng tektonik. Ya, ini yang merah-merah ini adalah gerakan lempeng tektoniknya yang bisa menyebabkan tsunami. Nah, ini di Indonesia ya. Kemudian, nah ini terkait dengan prinsip lempeng tektoniknya, ya, ini gerakannya. Nah, jadi ini yang menyebabkan lempengan-lempengan ini bergerak menimbulkan tsunami.
Selanjutnya ini ya terkait dengan subduksinya ya. Nah, ini ada patahannya ya. Patahan ini ada palung. Nah, ini penyebaran, nah ini lautan. Nah, ini sebagian besar tsunami ini terbentuk ya, di sini. Ini bentuknya sebagian besar tsunami. Nah, ini ya jadi ketika ada gempa bumi ini patah ya yang bagian apa ya luar ya dari bagian luar dia lempengannya dia masuk ke dalam, yang bagian dalamnya ini naik ya, sehingga menyebabkan eh, apa namanya laut ya air ini akan naik ya. Nah, ini pada situasi normal ya. Ini misalkan ini patahannya ini normal, kemudian di sini patahannya ini ada gerakan ya lempeng ini masuk ke dalam, kemudian yang dari sebelah ke kanan atau dari dalamnya ini dia akan naik. Nah, sehingga airnya akan naik ya sehingga menyebabkan tsunami. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana parameter gempa bumi yang memicu tsunami? Yang pertama terjadi di bawah laut, ya gempa bawah laut. Yang kedua, kedalaman gempa bumi kurang dari 100 km di dasar laut. Ya, tadi ada yang sumber yang menyebutkan 60 km. Kemudian memiliki kekuatan 7 skala Richter atau lebih. Ya, walaupun ini tidak bisa menjadi patokan. Kalau 7 pasti bisa menyebabkan tsunami. Bisa jadi yang hanya 6 skala Richter ya 6,9 misalkan ya itu terjadi tsunami atau kebalikannya ya bisa jadi yang 7,5 belum tentu apa namanya menyebabkan tsunami ya tapi di sini sebagian atau kebanyakan seperti itu memiliki kekuatan 7 skala Richter atau lebih. Kemudian pergerakan lempeng tektonik terjadi secara vertikal. Nah, ini yang uh, menyebabkan gempa bumi yang memicu tsunami. Nah, ini daerah rawan tsunami ya yang ada di Indonesia ya di sepanjang pesisir Samudra Hindia ya ini semuanya rawan terjadi tsunami ya. Kemudian di sebagian ya di pesisir Samudra Pasifik ya ini juga berpotensi ya untuk di Kalimantan ini juga sebagiannya berpotensi terjadi tsunami ya Sulawesi ya ini hampir semua daerah eh, berpotensi atau di hampir semua provinsi ya berpotensi terjadi tsunami. Nah ini sebagai sebaran gempa bumi yang merusak ya, dan menyebabkan tsunami di Indonesia ya seperti eh, gempa bumi yang ada di Aceh ya yang menyebabkan tsunami di Aceh, kemudian di gempa bumi di Padang, ya, Sumatera Barat, kemudian di Jawa Tengah, kemudian di NTB, ya di Papua, ya. Nah, ini yang berpotensi yang terjadi pada tahun 92 sampai 2012. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana karakteristik tsunami ya? Jadi tadi yang sudah dibahas sebelumnya ya dari kedalaman 10 meter, 10 meter, 50 meter, 200 meter, 2000 sampai 7000 ini terkait dengan eh, gelombang yang terjadi ya ini yang menyebabkan naiknya air. Lanjut.
Nah, ini kejadian tsunami yang signifikan ya di Indonesia. Yang pertama adalah terkait dengan meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883. Ya, ini bukan karena gempa bumi, jadi tidak ada magnitudenya. Ya, ini korbannya 36.000. Ya. Kemudian pada 1833 di Sumatera Barat, Bengkulu dan Lampung ini eh, gempa bumi dengan 8,8 skala Richter. Ya, magnitudenya 8,8. Ini tidak tercatat korbannya. Kemudian tidak tercatat bukan berarti tidak ada, tapi memang tidak tercatat. Mungkin ada yang meninggal, cuma tidak tercatat. Kemudian 1938 di Kepulauan Kai dan Banda ini sekitar 8,5 ya skala Richter, ini juga tidak tercatat. Kemudian pada 67 di Tinambung ini 58 korbannya. Kemudian di Tambu Sulteng ya dengan kekuatan 6 ini sekitar 200 yang meninggal. Di Sumbawa pada 77 dengan kekuatan 6,1 yang meninggal 161. Flores, Banyuwangi, Toli-Toli. Nah, dan pada tahun 2004 ya di Aceh ini dengan kekuatan 9 skala Richter menyebabkan korbannya sekitar 250.000 korban. Kemudian, nah, tanda bahaya tsunami dari alam. Ini yang tanda bahaya yang pertama adalah gempa kuat yang dirasakan. Ini sebagai salah satu tanda sebelum tsunami ini sudah menjadi bahaya ya gempa kuat. Kemudian air laut yang mendadak surut. Ya, jadi pertama kita ini kemungkinan tsunami nih. Apa yang tanda-tandanya seperti apa? Pertama adanya gempa yang kuat. Ya. Kalau sudah gempa kuat, ini kita harus sudah waspada, jangan-jangan tsunami. Kemudian yang kedua adalah air laut mendadak surut. Setelah gempa, kok air lautnya surut? Ya, surutnya mendadak. Ini dengan cara yang tidak normal. Nah, kemudian yang berikutnya ada suara deru, seperti suara pesawat atau suara kereta. Nah, kemudian angin yang kuat berhembus dari laut ke pantai. Kemudian ada bau yang tidak umum dan perilaku hewan yang tidak biasa. Misalnya hewan berlarian dari kawasan pantai. Nah, ini kemungkinan besar tanda bahaya. Ya, ini adalah tanda-tanda bahaya tsunami. Nah, ini dari gambarannya ya. Nah, dari mulai di sini ada level ya dari airnya ya mulai naik yang menjadi maksimum. Nah, ini bisa menyebabkan tsunami. Nah, ini kerusakan yang diakibatkan oleh tsunami ya. Jadi benar-benar luar biasa. Oke, lanjut ya. Bagaimana kajian terhadap bahaya tsunami? Yang pertama, ya terkait dengan informasi mengenai daerah sumber gempanya ada di mana. Kemudian kejadian sebelumnya. Ya, kemudian ada studi paleo tsunami. Yang keempat adalah terkait dengan skenario-nya, ya perkiraan waktu tempuh gelombang dari daerah sumber, ya ketinggian gelombang di pantai dan daerah di dataran yang akan terkena tsunami atau probabilitas genangan maksimum. Lanjut, nah, bagaimana dengan pendekatan? Ya, jadi pendekatan untuk pemetaan bahaya. Karena kita tahu Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak sekali pantainya. Nah, di sini kita harus memetakan bahaya tsunami. Yang pertama, memang harus ada modul atau batub ya eh, hanya di sini berdasarkan topografi. Kemudian berdasarkan topografi namun juga memasukkan pengetahuan lokal dan faktor atenuasi gelombang seperti yang ada di Bantul. Kemudian pendekatan skenario tunggal ya atau kasus terburuk yang paling kredibel.
kemudian pendekatan multi skenario. Nah, kita lihat bagaimana bahaya dan resiko bencana. Ya, jadi di sini ketika ada bahaya kerentanan ini bisa menghasilkan resiko bencana, kemudian eh, ada kejadian yang ini menjadi pemicu sehingga terjadilah bencana alam. Nah, gejala alam tidak selalu mengakibatkan bencana. Ya, jadi sebuah kejadian dinyatakan sebagai bencana apabila berdampak pada masyarakat dan tidak dapat mengatasi dampaknya. Apabila seperti tsunami, kok tsunaminya kecil misalnya tidak berdampak pada masyarakat, ya, nah ini maka bukan disebut sebagai bencana. Atau gempa bumi misalkan, ya hanya berapa skala Richter dan tidak menyebabkan kerusakan atau berdampak pada masyarakat, lah ini juga tidak masuk ke dalam bencana. Oke, ini terulang lagi ya, diulangi lagi ya. Jadi, ya, sebentar, saya perbaiki dulu. Ini double. Oke, berarti ini sudah. Ya, oke, jadi hanya ini saja ya. Jadi saya ulangi bagaimana penyelamatan diri saat terjadi tsunami. Yang pertama, jika berada di sekitar pantai, ya, terasa ada goncangan gempa bumi, air laut semakin surut secara mendadak, misalnya tiba-tiba, dan dasar laut terlihat, segeralah lari menuju tempat yang tinggi. Ya, sambil memberitahukan teman-teman atau orang-orang yang lain. Kenapa ke tempat yang tinggi? Karena supaya eh, tidak terkena tsunami tersebut. Kemudian jika sedang berada di perahu, maka silahkan eh, arahkan perahu ke laut karena di laut itu tidak terlalu terasa gelombang tsunami-nya. Ya. Kemudian jika gelombang pertama telah datang dan surut kembali, jangan langsung ke daerah yang lebih rendah, ya, karena biasanya gelombang berikutnya akan menerjang. Dan yang terakhir, jika benar-benar mereda, lakukan pertolongan bersama kepada korban. Nah, ini yang bisa dilakukan. Selanjutnya, terkait dengan mitigasi bencana. Ya, bagaimana persiapan kesiapsiagaan atau mitigasi bencana tsunami? Yang pertama adalah batu-batu pemecah gelombang. Ya, ini disiapkan selain batu-batu buatan, kita juga bisa memanfaatkan hutan bakau. Ya, ini untuk memecahkan gelombang tsunami. Kemudian ada bangunan atau dibuatkan ya bangunan tempat untuk menyelamatkan diri apabila ada bencana tsunami sehingga masyarakat sekitar apabila sudah melihat tanda-tanda tsunami mereka langsung menuju ke tempat tersebut. Jadi ada tempat untuk evakuasi. Kemudian yang berikutnya pembangunan dinding penahan laju tsunami. Nah, ini diperlukan ya kerjasama antara ahli teknik ya, teknik sipil ya atau ahli bangunan untuk mengukur kekuatannya. Ya, sampingnya jika tidak kuat nanti dindingnya akan roboh terbawa arus karena arus tsunami ya apalagi kalau tsunaminya ini tinggi ya gelombangnya ini bisa merobohkan bangunan. Nah, ini malah bisa membahayakan masyarakat. Kemudian pembangunan rumah dengan tiang-tiang kokoh di atas bantal tinggi gelombang tsunami ini juga bisa menjadi alternatif ya untuk kesiapsiagaan adanya bencana tsunami. Oke, ya saya rasa itu saja untuk pembahasan tentang tsunami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.